Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Terima kasih atas waktunya teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi manajemen mendapatkan materi tentang peranan dan arah activity based costing atau ABC. Jadi di sini kelompok 2 akan menjelaskan apa sih itu activity based costing dan bagaimana peranan dan arahnya. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Anggota kelompok 2 yang pertama ada Inyoman Agus Martana, yang kedua ada Ida Ayu Wayan Maheswari, yang ketiga ada Iza Fitriani, yang keempat ada saya sendiri Irma Wagestia Pudza, yang kelima ada Kamran Hafiz, yang keenam ada Kafilah Fazriyah, dan yang ketujuh ada Lala Latifa Anissa Aprilia, yang kedelapan ada Lalu Opan Rusman, dan yang terakhir ada Lydia Meti Fiorentina. Langsung saja teman-teman, kami akan masuk ke pemateri pertama yaitu Ida Ayu Wayan Maheswari yang akan menjelaskan tentang informasi biaya produk dan penentuan biaya produksi dengan menggunakan sistem biaya tradisional. Kepada Ida Ayu Wayan Maheswari dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang informasi biaya produk. Biaya produksi atau biaya produk adalah seluruh biaya produksi ekonomi yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi suatu barang. Unsur-unsur biaya produksi yang pertama ada biaya produksi langsung atau direct material, yaitu biaya atau bagian yang tak terpisahkan dari produk jadi dan dapat ditelusuri secara fisik dan dengan mudah ke produk tersebut. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja yang dapat ditelusuri ke barang atau jasa yang diproduksi. Yang termasuk dalam biaya tenaga kerja langsung adalah gaji para karyawan. Kemudian yang ketiga ada biaya overhead pabrik, yaitu seluruh biaya manufaktur yang tidak termasuk dalam produksi langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead terdiri dari biaya bahan penolong, biaya kerja langsung, dan biaya produksi tidak langsung lainnya. Kemudian ada tujuan penentuan biaya produksi. Yang pertama untuk pengendalian biaya. Pengendalian biaya dapat dilakukan dengan menetapkan beberapa cara. Salah satunya ialah dengan sistem biaya standar. Sistem ini ditetapkan atas dasar pengalaman pada masa lalu dan penelitian secara alamiah. Kemudian yang kedua, untuk perencanaan dan pengukuran prestasi kerja. Sebelum hasil produksi dijual, maka terlebih dahulu, hal ini perlu dilakukan agar perusahaan dapat menetapkan kebijaksanaan pada masa yang akan datang. Sebelum melaksanakan proses produksi langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang ketiga ada untuk penetapan biaya. Sebelum hasil produksi dijual, maka terlebih dahulu ditetapkan harga jualnya agar perusahaan dapat mengambil kebijaksanaan dalam penjualan produksinya. Yang keempat ada untuk penilaian persediaan. Slide selanjutnya. Penentuan biaya produk dengan menggunakan sistem biaya tradisional. Sistem biaya tradisional adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Menurut Supriyono, pembebanan biaya overhead pabrik sistem tradisional dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, produk tunggal. Jika hanya memproduksi satu produk saja, maka biaya overhead pabrik akan dibebankan kepada produk itu saja dan pembebanannya tidak akan menjadi masalah. Kemudian ada produk ganda. Apabila dalam perusahaan memproduksi lebih dari satu produk, maka biaya overhead pabrik akan dibebankan kepada semua produk tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua yaitu Kafilah Fazriyah yang akan menjelaskan tentang kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional serta activity based costing. Kepada Kafilah Fazriyah dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional ada 4. Yang pertama, akuntansi biaya tradisional dirancang hanya menyajikan informasi biaya pada tahap produksi. Yang kedua, alokasi biaya overhead pabrik hanya didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau hanya dengan volume produksi. Yang ketiga, ada diversitas produk, di mana masing-masing produk mengkonsumsi biaya overhead yang berbeda-beda. Yang keempat, dalam sistem kalkulasi biaya tradisional, biaya overhead dialokasikan secara arbiter kepada harga pokok produk. Hal ini akan menghasilkan harga pokok produk yang tidak akurat atau terjadinya distorsi penentuan harga pokok produk per unit sehingga tidak bisa diandalkan dalam mengukur efisiensi dan produktivitas. Slide selanjutnya. Yang berikut adalah activity based costing. Activity based costing adalah suatu sistem informasi akuntansi yang mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dikerjakan dalam suatu organisasi dan mengumpulkan biaya dengan dasar dan sifat yang ada dan perluasan dari aktivitasnya. Dalam penerapannya, penentuan harga pokok dengan menggunakan sistem ABC menyaratkan 3 hal, yaitu yang pertama, perusahaan mempunyai tingkat diversitas yang tinggi. Yang kedua, tingkat persaingan industri yang tinggi. Yang ketiga, biaya pengukuran yang rendah. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja kita beralih ke pemateri ketiga, yaitu Lydia Meti Fiorentina, yang akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam sistem activity based costing. Kepada Lydia Meti, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari sistem ABC. Yang pertama, yaitu pengelompokan biaya overhead ke dalam kelompok biaya yang homogen. Kelompok biaya homogen merupakan kumpulan overhead yang variasinya dapat dijelaskan oleh satu faktor penyebab atau cost driver. Untuk menentukan mana kelompok biaya yang homogen, dapat melihat biaya yang mempunyai rasio konsumsi sama untuk seluruh produk. Tahap kedua, yaitu mengalokasikan biaya overhead pabrik, di mana dapat digunakan rumus yaitu alokasi biaya overhead sama dengan tarif kelompok dikalikan dasar pembebanan yang dikonsumsi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya kita masuk ke pemateri keempat, yaitu Lala Latifani Anissa Aprilia, yang akan menjelaskan tentang penghitungan biaya produk berdasarkan aktivitasnya. Kepada Lala Latifani, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya produksi berdasarkan aktivitas. Berikut ini adalah contoh tahapan dalam menerapkan metode penetapan biaya berbasis aktivitas. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan produk. Yang kedua, menetapkan biaya overhead untuk aktivitas teridentifikasi. Yang ketiga, mengidentifikasi pendorong biaya untuk setiap aktivitas. Yang keempat, menghitung tarif overhead yang telah ditentukan untuk setiap aktivitas. Dan yang kelima, mengalokasikan biaya overhead untuk produk. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pemateri pemateri kelima, yaitu Kamran Hafiz, tapi karena dia sedang berhalangan, dia sedang sakit dan tidak bisa bangun, jadi butuh istirahat total. Jadi saya akan menggantikan dia menjelaskan tentang perbedaan sistem tradisional dengan activity based costing. Di sini, di dalam PPT sudah disediakan tabel perbedaan metode activity based costing dengan tradisional. Pada metode penentuan harga pokok menggunakan sistem tradisional, tujuannya itu masih inventory level, sedangkan di metode activity based costing tujuannya itu product costing.
Metode penentuan harga pokok tradisional ini ruang lingkupnya tahap produksi. Sedangkan metode activity based costing ini ruang lingkupnya tahap desain, produksi, dan pengembangan, jadi lebih luas. Metode penentuan harga pokok produk tradisional berfokus pada biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Sedangkan metode activity based costing ini berfokus pada biaya overhead. Metode penentuan harga pokok tradisional menggunakan periode akuntansi, sedangkan metode ABC menggunakan periode daur hidup produk. Teknologi yang digunakan pada metode penentuan harga pokok tradisional ini masih metode manual, sedangkan teknologi yang digunakan pada metode activity based costing ini menggunakan teknologi daur hidup, menggunakan teknologi komputer telekomunikasi, jadi lebih ke teknologi yang lebih modern. Baik, itu saja kita masuk ke pemateri ke-6, yaitu Ihza Fitriani yang akan menjelaskan tentang identifikasi, klasifikasi aktivitas, dan peranan activity based costing dalam lingkungan just in time. Kepada Ihza Fitriani, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan apa sih identifikasi dan klasifikasi aktivitas. Yang pertama, identifikasi aktivitas. Merupakan suatu aktivitas tindakan yang diambil atau pekerjaan yang dilakukan dengan peralatan atau dengan orang lain. Pengidentifikasian aktivitas biasanya dikerjakan dengan mewawancarai para manajer atau para wakil dari area kerja fungsional atau departemen. Data yang dihasilkan dari wawancara ini digunakan untuk mempersiapkan suatu kamus aktivitas. Kamus aktivitas menggambarkan tugas yang menyebabkan aktivitas, mengklasifikasi aktivitas sebagai aktivitas primer atau sekunder, mendaftar pengguna atau objek biaya, dan mengidentifikasi suatu ukuran output aktivitas. Selanjutnya, yang kedua ada klasifikasi aktivitas. Ada beberapa tahap dalam pengelompokan aktivitas yang homogen. Di antaranya tahap pertama yaitu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Aktivitas diidentifikasikan, biaya dihubungkan dengan aktivitas individual, dan aktivitas diklasifikasikan sebagai aktivitas primer dan sekunder. Ulang pada aktivitas perayaan pada tahu pelanggan. Selanjutnya ada peranan activity based costing dalam lingkungan just in time. Dalam activity based costing, lingkungan just in time yang terdapat dalam aktivitas proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya sesuai kehendak konsumen tepat pada waktunya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke pemateri ke-7, yaitu Inyoman Agus Martana yang akan menjelaskan contoh soal. Kepada Inyoman Agus Martana, disilahkan. Ya, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan contoh soalnya. Yang kami gunakan sebagai contoh pengalokasian biaya departemen pendukung ke dalam dunia nyata adalah pabrik tahu yang bertempat di Ketalik Mataram. Pabrik ini memproduksi satu macam jenis produk, yaitu tempe. Di sini kami akan memberikan contoh berkaitan dengan perhitungan biaya menggunakan activity based costing. Di sini kami menggunakan contoh produksi pabrik tempe per hari. Dengan keterangan, dalam satu hari pabrik tempe memproduksi tempe sebanyak 820 bungkus tempe yang terdiri dari 270 bungkus tempe berukuran besar dan 560 bungkus tempe ukuran kecil. Yang kedua, setiap tempe membutuhkan 0,0125 jam mesin sehingga totalnya 6,25 jam mesin. Yang ketiga, harga jual per bungkus adalah Rp1.000 untuk ukuran tempe kecil dan Rp1.500 untuk ukuran tempe besar. Dan yang keempat, biaya bahan baku langsung untuk 820 bungkus tempe adalah Rp350.000. Dan selanjutnya tenaga kerja langsung adalah 3 orang dengan total biaya Rp180.000.
Dan yang terakhir, biaya pengiriman untuk mengantar TB ke alamat pembeli dalam 1 hari adalah senilai Rp30.000. Ya, slide selanjutnya. Ya, berikut tabel pembebanan biaya ke pool biaya aktivitas pada Departemen Produksi. Departemen Produksi di sini ada 3, yaitu upah pabrik tidak langsung, penyusutan peralatan pabrik, dan utilitas pabrik. Dengan pengalokasian persentasenya, yaitu untuk order konsumen dalam Departemen Produksi, upah pabrik tidak langsung sebesar 50%, dan besarnya order sebesar 30%, serta relasi konsumen sebesar 20%. Sehingga total dari Departemen upah pabrik tidak langsung yaitu 100%. Yang kedua, ada penyusutan peralatan pabrik dengan besar persentase order konsumen yaitu 40% dan besarnya order 60%, sehingga totalnya yaitu 100%. Dan yang ketiga, ada utilitas pabrik dengan besar persentase order konsumennya 60% dan besar ordernya 40%, sehingga total dari utilitas pabrik yaitu 100%. Kemudian, pembebanan biaya overhead ke produk. Jika diketahui total dari Departemen Produksi dari upah pabrik tidak langsung yaitu Rp60.000, maka dapat diketahui order konsumen dari upah pabrik tidak langsung dengan cara mengkalikan 50% dengan Rp60.000, sehingga ditemukan hasil Rp30.000. Dan yang kedua, besarnya order dari Departemen upah pabrik tidak langsung dengan cara mengkalikan 30% dikali Rp60.000, sehingga menghasilkan Rp18.000. Dan yang ketiga, untuk mencari relasi konsumen dari Departemen pabrik tidak langsung dengan cara mengkalikan 20% dikali dengan Rp60.000, sehingga didapat hasil Rp12.000. Sehingga total dari Departemen Produksi dari upah pabrik tidak langsung sebesar Rp60.000. Selanjutnya yang kedua, ada penyusunan peralatan pabrik. Besar order konsumennya yaitu totalnya itu Rp20.000, maka dapat dicari besar order konsumen dari penyusutan peralatan pabrik yaitu 40% dikali Rp20.000, yaitu sehingga ditemukan hasil Rp8.000. Kemudian besarnya order dari penyusutan peralatan pabrik yaitu 60% dikalikan dengan Rp20.000 menghasilkan Rp12.000. Yang ketiga, ada utilitas pabrik. Besar order konsumennya yaitu 60% dikali dengan Rp32.000 sehingga menghasilkan Rp19.200. Dan untuk mencari besarnya ordernya dengan cara mengkalikan 40% dikalikan dengan Rp32.000 menghasilkan Rp12.800. Sehingga total dari keseluruhan Departemen Produksi yaitu dengan menjumlahkan Rp60.000 ditambah Rp20.000 ditambah Rp32.000 sehingga menghasilkan Rp112.000. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kita beralih ke pemateri terakhir, yaitu lalu Opan Rusman yang akan melanjutkan penjelasan dari contoh soal, yaitu perhitungan margin produk dengan sistem ABC dan perhitungan Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penghitungan dari contoh soal pada slide sebelumnya, di mana di sini ada penghitungan margin produk dengan sistem Activity Based Costing atau ABC. Perhitungan margin produk dengan sistem ABC dimulai dari kita menjumlahkan antara total penjualan yaitu 270.000 dikali dengan 1.500 ditambah dengan 560.000 dikali dengan 1.000 menghasilkan 965.000. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya. Yang pertama ada biaya bahan langsung yaitu 350.000. Biaya tenaga kerja langsung 180.000, biaya pengiriman 30.000, order konsumen 57.200, besarnya order 42.800 dan totalnya adalah 660.000. Kemudian akan dikurangi dengan jumlah penjualan yaitu 965.000 dikurangi 660.000 menghasilkan margin produk sebesar 305.000.
Nah, kemudian akan dikurangi dengan overhead relasi konsumen, yaitu 12.000. 305.000 dikurangi dengan 12.000 menghasilkan margin konsumen sebesar 293.000. Selanjutnya ada perhitungan margin produk dengan sistem biaya tradisional. Sistem tradisional perusahaan menggunakan tarif tunggal overhead yang ditentukan di muka berdasarkan jam mesin. Karena total biaya overhead pabrik adalah Rp112.000 dan total jam mesin adalah 6,25 jam mesin, tarif overhead yang ditentukan di muka adalah Rp17.920 dikalikan dengan Rp112.000 dibagi 6,25 jam mesin. Nah, sini jumlah penjualan yaitu 965.000 dikurangi dengan biaya yaitu biaya bahan langsung sebesar 350.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 180.000, kemudian biaya overhead pabrik yaitu 820 bungkus dikali dengan 0,00762 per bungkus dikali Rp17.920, yaitu yang menghasilkan 111.971. Kemudian 965.000 dikurangi dengan 111.971 rupiah menghasilkan 641.971. Nah, 965.000 ini dikurangi dengan 641.971 akan menghasilkan margin produk sebesar Rp323.029. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri kelompok 2. Jadi sekian pemaparan tentang materi peranan dan arah activity based costing dari kami dari kelompok 2 mata kuliah aplikasi manajemen. Kami harap teman-teman dapat memahami dengan baik apa yang kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.